Oke, ini materi berikutnya ya. Materi ini tidak hanya saya sampaikan hari ini, tapi juga minggu depan kaitannya masih bahasanya ini, yaitu stokiometri reaksi kimia. Stokiometri itu adalah bidang dalam ilmu kimia, kaitannya kimia dasar, kita menyangkut hubungan kuantitatif. Jadi kalau ada kuantitatif berarti ada yang terukur, terhitung seperti itu, yang terlibat antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi ataupun sebagai hasil reaksi. Jadi kalau dalam suatu reaksi misalnya nanti ada A plus B menjadi C, maka reaksi adalah A dan B, sedangkan hasilnya adalah C. Stokiometri itu juga menyangkut perbandingan atom antar unsur-unsur dalam suatu rumus kimia, misalnya perbandingan atom H dan atom O dalam molekul H2O. Kita kayaknya kemarin stokiometri sudah sempat membahas sedikit saat kita belajar hukum-hukum dasar ilmu kimia. Jadi ini penemunya ahli ini ya yang pertama kali menemukan prinsip dasar stokiometri, di mana stokiometri adalah ilmu tentang pengukuran perbandingan kuantitatif atau pengukuran perbandingan antar unsur kimia yang satu dengan yang lain. Matematikanya kalau di kimia ya di bagian ilmunya ya di stokiometri ini kaitannya. Nah, ngitung-ngitungnya di sini. Kalau kemarin mungkin ngitungnya cuma sederhana, ngitung persen, itu pun tidak pakai reaksi pun langsung bisa ya. Kalau ini kita perlu paham dari detail koefisien reaksinya, kemudian hasil produknya itu kita perlu tahu untuk menyelesaikan perhitungan kimianya. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia digunakan asas stokiometri antara lain dari persamaan kimia dan konsep mol. Jadi nanti kita akan belajar terlebih dahulu yaitu persamaan kimia. Untuk mengetahui persamaan kimia, kita perlu tahu yang namanya reaksi kimia terlebih dahulu. Reaksi kimia adalah perubahan dari suatu senyawa ataupun campuran senyawa menjadi senyawa lain. Biasanya ditandai adanya reaktan atau zat bereaksi dan produk atau zat hasil reaksi. Di sini ada keterangannya. Persamaan reaksi kimia adalah yang seperti ini ya, tapi nanti lengkapnya nanti ada lagi. Reaktan adalah senyawa A dan B, sedangkan produk adalah senyawa C plus D. Tanda-tanda suatu peristiwa itu merupakan reaksi kimia jika ada tanda-tanda seperti berikut ini. Yang pertama adalah perubahan pada warna. Di sini bisa kalian perhatikan ya pengertiannya. Chopper tahu? Chopper apa chopper? Tembaga ya. Jadi tembaga berubah. Chopper itu tembaga itu aslinya warnanya apa mas? Kuningan ya? Iya kayaknya tembaga kuning sih. Nah ini brake chopper berubah warnanya menjadi green atau hijau saat ada reaksi dengan gas-gas tertentu dalam udara. Seperti itu. Ini misalnya contohnya yang ini adalah patung Liberty di sini ya. Paling gampang lagi misalnya perubahan warna, misalnya kalian bikin apa, ditambah apa, ada perubahan warna. Nah, itu menunjukkan tanda dari suatu reaksi kimia. Kalau sirup ditambah air, sirupnya misalnya warnanya merah, air putih, jernih, kemudian direaksikan gitu ya, dicampur, kan terjadi perubahan warna. Apakah itu juga termasuk reaksi kimia? Bisa sebetulnya, Bu. Oke, ini cuma diskusi ya. Tanda yang kedua adalah timbul atau terbentuknya gelembung. Gelembung ini artinya berarti ada terbentuk gas. Maksudnya gelembung di sini artinya adalah terbentuk gas ya biasanya. Biasanya ingat ya, misalnya waktu SMA kalian pernah melakukan percobaan larutan elektrolit sama non-elektrolit, itu kan biasanya ditandai, oh timbul gas nih saat larutannya itu dapat menghantarkan listrik, biasanya ada gasnya banyak dan lain sebagainya. Itu adalah bukti adanya reaksi kimia di dalamnya. Ini reaksinya adalah bubbles gelembung karbon dioksida terbentuk saat baking soda. Ada yang tahu rumus kimianya baking soda? Soda kue ya. Nah, ini yang mbak-mbak ini. Nanti coba dicek ya.
rumusnya ini atau enggak. Saya sembari ingat-ingat. NaHCO3 saat ditambahin dengan vinegar. Vinegar itu apa? Cuka. Ya. Cuka. Nah, tiba-tiba di sini ada terbentuk ada CO2 dan apa? Tuh. Itu contoh untuk yang terbentuknya gelembung. Reaksi terbentuknya gelembung yang paling sederhana juga itu banyak ya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya apa nih? Air sabun, Bu. Oh, air sabun tentang gelembung ya? Oh iya, tapi itu gas, Po. Enggak kan kayaknya? Itu kan karena kita bikin gelembung. Ya, mungkin bisa kali ya. Maksud saya adalah yang sering kalian pakai itu di kendaraan, di motor, atau di mobil, yang pakai mobil. Itu kan awalnya kan dari bensin kan? Solar, bensin. Kemudian yang keluar kan dari asapnya jadi hasil akhirnya kan dari pembakaran jadi gas monoksida. Oh, jangan monoksida ya, pembakarannya harus pembakaran sempurna. Karbon dioksida. Yang ya, misalnya reaksi pembakaran gas metan. Ya, nulis apa ya? Hasil akhirnya pasti diinginkannya adalah reaksi pembakaran sempurna. Kemudian change in odor. Itu apa berarti? Perubahan dalam bau, betul. Nah, paling gampang ya reaksi-reaksi pembusukan ya, dia termasuk reaksi kimia ternyata. Walaupun ada reaksi biologi karena apa namanya? Ada mikroba gitu, makanya ini gambarnya kan buah-buahan ya. Ya bisa karena udara juga sih, tapi maksudnya misalnya ada ulat, ada apa dan nantinya jadi busuk. Itu akan menimbulkan bau yang berubah dari awalnya. Oh, ini juga perubahan bau tidak hanya karena pembusukan, di sini yang lainnya adalah saat dibakar. Reaksi dari pembakaran pun termasuk tanda-tanda reaksi kimia. Misalnya yang gampang saat kalian bakar kertas ya, atau kayu bakar, atau bahan bakar apapun, biasanya tetap ada bau ya yang ditimbulkan. Kalau yang kompor gas sih enggak sih, artinya enggak ada bau sih harusnya. Kecuali kalau bocor baru ada tanda baunya timbul. Gitu. Nah, ini contoh-contoh untuk reaksi kimia karena perubahan bau di situ. Yang awalnya tidak ada bau menjadi timbul bau, itu berarti sudah memberikan contoh bahwa oh, dia itu termasuk reaksi kimia. Yang keempat, formation of precipitate. Artinya apa? Pembentukan apa? Endapan. Iya. Jadi, ini kan tulisannya precipitate adalah padatan yang terbentuk saat dua liquid direaksikan atau dua cairan direaksikan sehingga menghasilkan endapan. Gitu. Ada yang bisa kasih contoh mungkin? Air kapur, Bu. Oh iya, betul. Air kapur. Tapi air kapur itu kan padatan ya, Mbak. Kapur kan padat. Kemudian si itu cair air. Ini dimintanya adalah dua cairan bereaksi. Terus hasilnya endapan. Nanti coba kalian cari reaksinya contohnya apa ya. Ya, itu nanti coba ya. Biasanya kalian kan harusnya semester ini atau semester besok itu kan ada praktikum di kimia kan kalau nggak salah, praktikum kimia analisis tapi. Nah, biasanya di situ kalian belajar reaksi-reaksi kation anion untuk analisis logam. Salah satunya mungkin akan ditandai dengan adanya endapan. Kayak gitu. Nanti coba dicari ya contoh-contohnya seperti apa. Tanda reaksi kimia lain adalah warming or cooling. Jadi ditandai adanya energi panas. Baik energi panasnya itu dilepaskan sehingga suhunya naik sehingga timbul panas atau warming, pemanasan, ataupun energinya diserap atau dibutuhin sehingga yang terjadi adalah cooling. Contoh sederhananya adalah reaksi kimia yang ada warming or cooling ya reaksi pembakaran misalnya yang warming tadi ya. Kan itu pasti reaksinya timbul panas. Kalau yang cooling contohnya apa? Ya nanti coba dicari ya. Terus yang terakhir
release of light. Jadi adalah melepaskan cahaya. Jadi biasanya kaitannya warming or cooling itu erat kaitannya sama cahaya juga ya di sini. Karena di sini ada perubahan energi. Kalau di sini adalah perubahan pada bahannya itu sendiri, materialnya. Kalau di sini timbul atau perubahan energinya. Di sini misalnya adalah nyalanya misalnya saat reaksi pembakaran kan biasanya timbul saat logam dibakar timbul suatu nyala tertentu atau warna tertentu. Itu namanya adalah reaksi kimia. Bu, mau tanya, Iya, yang Mbak. Cahaya tadi itu termasuk reaksi fusi bisa nggak Bu? Yang rilis kayak reaksi ini ya. Fusi itu apa? Iya, reaksi fusi di nuklir matahari misalnya itu termasuk nggak? Termasuk, Mbak. Karena kan biasanya dia ditembakkan dengan sinar alfa, sinar gamma, seperti itu. Dia termasuk reaksi kimia juga di sini. Kan kita di Jogja ada ini ya, ada batan ya. Nah, itu kan juga dipelajari itu reaksi kimia juga. Iya, Bu. Terima kasih. Terus ini wujud zat. Nah, ini tolong kalian perhatikan. Jadi namanya nanti bikin persamaan kimia itu tidak hanya nulis yang tadi saya tulis kan cuma kayak gini tok ya. CH4 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nanti persamaan kimia yang lengkap itu tidak hanya nulis senyawa-senyawanya atau unsur-unsurnya yang terlibat dalam reaksi bahan sama produk, tapi juga dilengkapi fase atau wujudnya dan koefisien reaksi. Nanti kita baru bahas kan sekilas seperti ini aja. Jadi misalnya wujud zat itu ada 4. Yang pertama kita ketahui adalah zat padat, cair, sama gas. Tapi satu lagi kita tambahkan saat fasenya adalah dalam bentuk larutan. Karena kan beberapa reaksi itu biasanya bisa bereaksi kalau dalam gasnya itu dalam bentuk larutan. Misalnya kayak HCl. HCl itu kan fase aslinya dia gas, kemudian kita bikinnya dalam fase larutan. HCl murni aja itu 37%, jadi masih larutan HCl agi ya, maafin. Tulisannya HCl, itu biasanya fasenya adalah agi, walaupun fase asli dari HCl itu adalah gas. Anak geologi kan sering pakai HCl ya untuk mendeteksi usia batuan ya. Atau asam apa? Gitu. Pakai apa, Mas? Pakai asam apa? Saya buat mengetahui batuan itu karbonat atau enggak. Oh, gitu. Ya. HCl-nya kan HCl larutan, bukan HCl gas kan. Karena yang memang mudah untuk direaksikan adalah pada saat fasenya itu cair, liquid gitu ya, atau fasenya fluida gitu ya, cair gitu. Karena fase asli HCl itu dia aslinya gas. Di sini kalau HCl asli itu 37%. Nah, ini diskusi carilah jadi kalian tidak boleh menuliskannya nanti simbolnya harus pakai yang Inggris seperti ini ya. Ini udah patokan, udah kayak gini. Jadi kalau nulisnya misalnya tadi CH4, dia kan metan, berarti dia adalah fasenya gas, O2 fasenya gas, CO2 juga gas, H2O-nya dia gas. Di sini carilah 5 macam reaksi kimia yang menghasilkan tanda-tandanya tersebut. Bisa mungkin ngasih contoh, kita bahas, saya kasih contekannya. Misalnya ini, Na itu kan logam, jadi dia solid. Kemudian dibakar gitu ya, misalnya. Hasilnya apa nih? NaO atau Na2O? Wah, hujannya di sini saya deras banget ini. Tempat kalian panas ya, Mas? Sudah selesai hujan. Sudah selesai hujan. Na2O. Nah, seperti ini penulisannya. Ada yang tanya? Oh, belum. Jaringannya, mohon maaf terganggu. Iya, nggak apa-apa. Yang merasa jaringannya terganggu, nggak apa-apa ya. Kalau mau live dulu, nggak apa-apa. Ini saya juga akan segera menyelesaikan. Kita sementara sampai ini dulu. Jadi mungkin
bukan tugas, nanti boleh dibahas, dicari. Bu, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp aja, sembari nanti saya absenkan di presensi contoh-contoh reaksi kimia yang menghasilkan tanda-tanda tadi. Jadi ada yang karena perubahan warna, ada yang timbul gas, ada yang karena timbul bau, ada yang timbul endapan, ada yang timbul panas ataupun menyerap panas, ada yang timbul cahaya. Yang paling gampang nanti contohnya adalah, ya kalian coba cari ya. Sementara sampai ini dulu atau mau dilanjutin? Tak lanjutin sedikit lah, kasihan. Beberapa jenis reaksi kimia, mungkin ini bisa kalian catat ya, karena saya belum kasih di LMS. Jadi ada contoh-contoh reaksi kimia yang misalnya A plus B menjadi gabungan AB. Tapi ada juga AB, gabungan AB itu bereaksi menjadi terpisah sehingga terbentuk A plus B. Tapi ada juga AB ditambah C menjadi AC plus B. Dia yang keempat, yang terakhir, contoh-contohnya yang lain, AB plus CD menghasilkan AC plus BD. Untuk yang pertama, sembari kalian tulis, A plus B menjadi AB, berarti dia adalah reaksinya dinamakan reaksi kombinasi atau penggabungan. Bisa kalian perhatikan? A, mula-mula ada dua reaktan atau dua, ini untuk reaksi satu ya, ini contoh satu. Yang pertama itu bahannya atau reaktannya itu dua, produknya di sini satu. Itu contoh yang untuk contoh yang reaksi pertama. Arti dari yang reaksi pertama, bahannya atau mula-mulanya dua menjadi satu, berarti reaksinya dinamakan reaksi penggabungan. Kemudian kalau yang B, ini adalah reaktannya hanya satu, tapi produknya menjadi dua. Namanya reaksinya adalah penguraian. Kemudian yang ketiga, di sini reaktannya memang dua, produknya juga dua, tapi terjadi penggantian. Reaktan yang pertama berganti menjadi AC. Sedangkan yang C menjadi B. Contohnya di sini dinamakan reaksi substitusi atau pertukaran. Tapi bedanya ini substitusi sama netralisasi mungkin kalian akan melihatnya sama ya. Yang ini namanya adalah substitusi. Kalau yang terakhir ini adalah reaksinya penetralan. Udah ditulis kan ya? Ini contoh-contohnya. Jadi kalau kalian perhatikan, penggabungan tadi ya, contohnya ini A, B, bahannya ada Al, ini misalnya aluminium, direaksikan dengan O2, dibakar ya. Kalau ada reaksi, oh ya, saya kasih tahu juga mungkin, kalau ada suatu reaksi ditambah O2, itu dan di sini adalah bahannya padat ataupun gas, itu biasanya rata-rata adalah reaksinya dinamakan reaksi pembakaran, combustion. Jadi rata-rata untuk reaksi pembakaran itu biasanya adalah reaksi penggabungan. Rata-rata loh ya. Nah, kalau yang reaksi penguraian, nah ini yang awalnya kan di sini bahannya hanya satu, yaitu CaHCO3 dua kali. Kalsium bikarbonat ya ini ya. Kayaknya anak geologi tahu lah ya, ini kalsium bikarbonat. Kemudian dia terurai menjadi CaO, kapur tulis ya CaO itu. Kemudian ada hasil gas, ada liquidnya. Jadi bisa kalian perhatikan kalau penguraian itu bahan sama produk itu lebih banyak produk. Jadi bentuknya tadi seperti ini. Kalau penggabungan, dia bahannya yang lebih banyak dibandingkan produk. Contoh penguraian tadi ini reaksinya. Nah, yang namanya persamaan kimia itu adalah saat kalian menuliskan lengkap seperti ini. Jadi ada bahan seperti ini, fasenya, wujudnya,
dan koefisien reaksi. Kita baru belajar menuliskan senyawa atau penamaan bahannya dan wujudnya saja. Ini terakhir ya. Jadi ini contohnya. Nah, untuk substitusi yang ketiga itu misalnya adalah bahannya di sini ada seng, zinc di sini bereaksi dengan HCl. Namanya pertukaran, berarti HCl di sini yang awalnya Cl-nya dalam senyawa HCl itu tertukar ikut di ZnCl, kemudian hidrogennya dia terpisah, H2. Seperti itu. Itu namanya adalah reaksi contoh reaksi pertukaran. Jadi tertukar antara Cl yang awalnya dia berada dalam HCl, jadi berubah ke Zn-nya, ZnCl2. Kemudian hanya itu terpisah menjadi hidrogen. Kemudian yang keempat, reaksi netralisasi. Bisa kalian perhatikan, sebenarnya sama-sama menukar ya. Reaksi netralisasi itu mirip sama reaksi pertukaran. Ada yang bisa tahu atau ngasih tahu saya bedanya netralisasi sama substitusi, bedanya apa mungkin dari contoh ini? Oke. Kan sebenarnya sama ya, sama-sama saling bertukar kan ini AgNO3 ditambah HCl, hasil akhirnya adalah Ag ditukar sama Cl di sini, hanya ditukar sama NO3-nya. Oh ya, kemarin kalian belum belajar ikatan kimia ya? Mungkin jadi agak bingung. Belum. Ya, kita mulai agak susah mungkin. Tapi nggak susah sih sebenarnya kalau kalian udah tahu kunci belajar reaksi kimia sebenarnya cuma kayak gini sih, nukar-nukar kayak gini. Mungkin minggu depan saya awali ikatan kimia dulu. Bedanya apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Bedanya netralisasi sama substitusi. Kan sama-sama nukar ya. Ini kan Zn sama HCl, jadinya adalah Cl-nya ikut di Zn, kemudian hanya menjadi tunggal. Kalau di sini AgNO3 sama HCl saling bertukar antara, sembari belajar ikatan kimia ya. Misalnya ini ya, ambil contoh yang ini. Jadi AgNO3 aqueous atau larutan AgNO3 itu tuh terdiri dari muatan positif atau nanti kalian mengenalnya kayak biloxnya atau muatannya ya. Ag muatannya plus 1, sedangkan NO3 main. Nah, sedangkan HCl itu dari H plus ditambah Cl minus. Ini saling bertukar. Minusnya dari muatan Cl minus di sini tertukar dengan di sini, sedangkan NO3-nya ikut di sini. Itu maksud yang netralisasi. Jadi sama-sama menukar. Bedanya apa kalau netralisasi atau penggaraman dengan substitusi? Saya kasih tahu bedanya. Kalau di substitusi itu ada reaktan yang dia tunggal. Bisa kalian lihat di sini substitusinya itu ada reaktan yang tunggal, sedangkan di penggaraman itu reaktannya baik yang reaktan 1 AgNO3 dan HCl itu dua-duanya bentuknya tidak lagi bentuk seperti ini, unsur seperti ini, tapi sudah bentuknya adalah persenyawaan dua-duanya. Dan namanya juga reaksi netralisasi itu pasti akan melibatkan senyawa-senyawa asam ataupun basa dan juga garam. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Siap, belum, Bu. Belum ya. Saya rasa cukup sih untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Saya hanya minta ke kalian, coba kalian cari lagi contoh-contoh dari tadi. Yang pertama tadi apa ya? Oh ya, ini kalau kalian perhatikan untuk reaksi penggaraman di sini sudah menunjukkan tanda-tanda dari reaksi kimia, yaitu timbulnya presipitasi atau endapan tadi ya. Ini kan larutan kan biasanya cairan ya. Larutan, kemudian ditambah larutan, hasilnya ada endapan solid,
dan larutan. Terus ini timbul gas, sudah kelihatan di sini. Ini juga timbul gas di sini. Nanti mungkin sembari dicari kalau yang perubahan warna atau bau itu seperti apa. Kalau energi kaitannya warming or cooling itu biasanya rata-rata itu biasanya sudah ada istilah, nanti kalian mengenal ada reaksi eksotermis dan reaksi endotermis, itu di materi yang lain gitu. Sementara bukan tugas, hanya untuk latihan aja, menambah pemahaman kalian, karena saya nyampeinnya nggak mungkin semua saya sampaikan secara online, jadi harus lebih banyak ke kalian. Jadi coba tolong kalian cari contoh-contoh dari reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi substitusi, dan reaksi penggaraman. Itu contoh-contoh lainnya seperti apa. Kemudian cari juga contoh yang menimbulkan tanda-tanda reaksi yang lain, misalnya saat menimbulkan bau ataupun perubahan warna. Kalau sudah, mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Kira-kira butuhin rekaman saya lagi nggak ini? Nah, Boleh, Bu. Boleh. butuh. Ya udah, nanti insya Allah ini saya upload di YouTube. Oke, terima kasih Ya, Bu. Bu. Terima kasih atas kedatangan di perkuliahan hari ini. Nanti saya absenkan, ini kan sudah ngisi chattingnya ya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.